bahas simple present untuk memperbaiki susunan kalimat, susunan kata-kata supaya menjadi kalimat dalam percakapan maupun dalam korespondensi dan lain-lain yang lebih baik ya pastinya. Kita bahas statement positifnya. Subjek, kata kerja. Ini tuh udah baku banget ya rumusnya itu bahwa subjek ditambah kata kerja dan dibagi menjadi dua, yaitu subjek I, we, they ditambah verb pertama, sedangkan he, she, it ditambah verb pertama dengan akhiran s atau es, tergantung belakang verbnya itu huruf vokal atau bukan ya. Kalau huruf vokal biasanya ditambahkan s saja. Contohnya apa sih yang bisa bikin, yang ciri-cirinya apa sih? Simple present itu ciri-cirinya pernyataan yang bisa digolongkan menjadi simple present itu yaitu sebuah kalimat yang menyatakan hari kemarin, sekarang, dan lusa itu masih melakukan kegiatan. Itu disebutnya simple present, atau kegiatan sehari-hari yang masih dikerjakan sampai waktu yang akan datang atau waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang kemarin, hari ini, dan akan datang itu masuknya simple present ya. Itu udah ciri-ciri simple present. Terus biasanya simple present itu ciri-cirinya ada kata selalu, biasanya, dan kata-kata yang menyatakan bahwa ada keterangan waktu seperti setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap sore. Kata setiap itu kan berarti diulang-ulang dilakukan di masa saat ini sampai yang akan datang, diulang-ulang terus gitu. Jadi seperti kegiatan sehari-hari, kegiatan yang masih dilakukan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan atau waktu yang sudah ditentukan di masa yang akan datang. Contoh, bumi berputar mengelilingi matahari. Ini dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Bumi itu mengelilingi matahari. Betul kan? The earth revolves around the sun. Ini udah pasti ya. Bumi berputar mengelilingi matahari. The earth revolves. Revolves ini kan belakangnya vokal ya. Jadi kata kerjanya ditambahin s. Oke. Contoh, Nisa mandi setiap hari. Ini pasti udah jadi habit, udah jadi kegiatan sehari-hari, habit actually, daily activities. Jadi maksudnya udah simple present. Ini statement positif semua ya. Saya kasih contohnya statement positif. Kalau ini udah menguasai, nanti kita lanjut present progress yang sedang berlangsung, yang sedang dikerjakan, sedang berlangsung, dan sedang dikerjakan itu kan simple progress gitu. Jadi finishnya juga masih belum tahu kalau progress, tapi kita itu bahasnya nanti ya, bahasnya simple present dulu. Jadi simple present itu seperti bayi menangis. Pasti bayi itu kan menangis ya, mau dari zaman dahulu sampai yang akan datang, yang namanya bayi pasti menangis kan. Babies cry, bayi menangis, benar ya. Itu contoh-contoh yang simple ya. Langit biru,
ya kan? Walaupun langit mendung atau apa, tapi kan seringnya langit itu biru. Itu udah simple present. Ya bukan udah, maksudnya itu termasuk simple present. Saya biasanya makan pagi. Saya biasanya makan pagi dengan nasi goreng. Kalau udah ada kata makan pagi, udah nggak usah pakai keterangan waktu setiap pagi. Jadi kalimatnya itu yang bagus. I usually eat breakfast with fried rice. Tapi kalau nggak ada kata breakfast ini kan juga keterangan waktu. Breakfast kan jelas. Kalau yang namanya breakfast kan makannya pasti pagi dong. Nggak mungkin breakfast itu makannya malam. Jadi breakfast itu udah termasuk kata keterangan waktu. Tapi kalau nggak ada kata breakfast, boleh ditambah keterangan waktu yang lain seperti every morning. Contoh, I usually eat fried rice every morning. Nah, ini juga simple present. Coba kita cari contoh yang lain. Nih, Marco beli buah setiap pagi. Marco buys fruit every morning. Kok buy-nya pakai S? Buy itu kan bahasa Inggrisnya beli kok jadi beli kan harusnya buy. Kenapa pakai S? Karena Marco ini golongan easy eat, golongan orang ketiga. Marco itu dari kata he. Kalau he, kata kerjanya jika vokal ditambah S. Jika konsonan dia pakai S. Itu. Jadi Marco buys fruit every morning. Nisa main boneka setiap sore. Nisa plays golf every afternoon. Ini simple ya kalimatnya. Yang penting ada kata keterangan waktu. Maria tidur setiap malam. Maria sleep every night. Ya. Lanjut. Kita lanjutin yang tadi ya. Lanjutnya nggak di PowerPoint lagi, lanjut di ini aja, catatan. Bisa ngetiknya di PowerPoint. Tadi kita bahas masih statement positifnya ya. Seperti saya pergi ke sekolah setiap pagi. Itu I go to school every morning. Ya, ini udah jelas ya, simple present banget. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. I go to school every morning. Pergi, go. Go itu verb pertama ya. Kalau kedua, ketiga itu go, keduanya when, ketiganya gone. Go when gone. Nah, contoh yang kedua, dia bermain bola setiap sore di lapangan. He plays ball every afternoon in the field. Marco makan nasi goreng setiap malam. Marco eats fried rice every night. Langit itu biru.
Kucing saya mandi setiap 2 minggu sekali. Pakai mikrofonnya Google malah ngawur. Sebentar saya edit dulu. My cat. Sebentar, ini juga nih. Double deh. My cat takes a shower every twice a week. My cat takes a shower every twice a week. Nisa berbicara bahasa Arab. Ceritanya Nisa setiap harinya berbicara bahasa Arab. Nisa berbicara bahasa Arab. Ini harusnya pakai S ya, karena Nisa ini orang ketiga tunggal, sedangkan verbnya itu jika konsonan dia pakainya S ya, kecuali kalau vokal ES. Lagi nggak yang punya contoh? Apa lagi ya? Minum ya, pakai kata minum. Bayi minum susu. Bayi minum susu. Pasti bayi minum susu ya, nggak mungkin minum sirup. Bayi minum susu. Benernya. Sekarang ke kantor. Ayahku pergi kerja ke kantor. Bahasa Inggrisnya apa? My father work. My father go to office. Bisa. My father go to office. Bisa. My father work in the office. Bisa. Sekarang kita bikin pakai 2 kalimat aja ya. Kan my father berarti he. Kalau he goes. Kenapa goes? Karena verbnya itu belakangnya huruf vokal, jadi harus ada tambahan es. Verb pertama ditambah s atau es. Oke. My father goes to yang kedua, kalimat-kalimat yang mirip-mirip ya. Ini dua-duanya sebenarnya artinya sama-sama daily habit. Oke. Ada lagi yang punya contoh nggak? Bisa di komen ya. Nanti kita diskusi banyak
tentang simple present. Siapa tahu nanti bisa dibikin vlognya. Terus watch ya, kita pakai kata menonton. Apa ya, day aja. Lagi malas ngetik, jadi kita pakai voice aja ya. Lanjut, sekarang watch ya. Kami menonton Upin Ipin setiap minggu. Ternyata kalau pakai voice note suara saya nggak kedengeran ya, hanya langsung ke ketik tulisannya. Jadi saya sebelum pakai voice note saya berbicara dulu ya. Jadi kami menonton Upin Ipin setiap minggu. Ini bahasa Inggrisnya apa yo? We watch Upin Ipin every week. Oke. Oh ya, nih the baby drinks. Sekarang ini lanjut. We watch Upin Ipin every week. Apalagi ayo sampai 10. Play. Udah. Read ya. Kayaknya dari tadi kata read belum ada kepikiran ya. Kakak aja. Kakak membaca. Kakak membaca koran. Kakak membaca koran setiap sore. Nah gitu ya. Pakai voice note sekarang biar nggak usah capek ngetik. Ini kakaknya cowok ya, jadi iya. Bahasa Inggrisnya apa yo? My brother bukan my little brother ya. Kalau my little brother berarti adik laki-laki, jadi my brother aja. My brother read newspaper. My brother reads newspaper every afternoon. Oke, sekarang kita ketik dulu pakai voice note. Kita koreksi dulu ya, kadang-kadang ketikannya si Google nih suka salah. Terus udah ya sampai 10 ya. Sekarang kita belajar. Ini kan kita udah belajar simple present edisi positif. Ada yang edisi negatif. Edisi negatif itu subjek plus do atau does
plus not plus verb pertama. Jadi subjek plus do, does, plus not, plus kata kerja pertama. Subjeknya apa aja? Kayak tadi ya. I, you, we, they itu pakainya do. He, she, it pakainya does. Kita tulis dulu. Terus I, you, we, they pakainya do ditambah not ditambah verb pertama. Sedangkan ini untuk pernyataan tidak ya. Untuk pernyataan tidak, subjek he, she, it pakai does tambah not tambah verb pertama. Sekarang kita ketik dulu ya. Terus he, she, it does, he, she, it tambah does tambah not tambah verb pertama. Yuk kita ketik dulu. She, it ini tetap ya keterangan waktu ya, tetap ini masih konsen di daily habit yang biasa dilakukan sampai saat ini. Misal contoh, dia tidak merokok, dia tidak merokok di kelas, dia tidak merokok di kelas. Ini kalimat negatif. Kita bikin contoh nomor 1.
Bahasa Inggrisnya apa? He does not smoke in the class. Okay, he does not smoke in the class. Okay, kita catat dulu. Apa ya? Yang kedua contohnya kita pakai kata minum lagi deh. Tadi kan drink milk, sekarang drink coffee. Maria tidak minum kopi. Oke, sekarang kita catat dulu. Bahasa Inggrisnya apa? Maria does not drink coffee. Maria does not drink coffee. Oke, kita sekarang catat bahasa Inggrisnya. Kalau ngetik pakai voice note, Google-nya suka error. Jadi harus kita ralat. Maria does not drink coffee. Oke. 10 kalimat ya. 10 apa 3 atau 5 aja? Apa lagi ya? Pakai kata read sekarang. Jangan Indonesianya dulu biar paham. Saya tidak membaca novel karena saya emang nggak begitu suka sama novel, walaupun dulu suka koleksi novel. Cuma udah lama saya tidak suka novel, jadi saya tidak membaca novel. Saya tidak suka membaca novel. Jadi kita ketik dulu ya. I do not read novel. I do not read novel. Now, I don't read novel. Okay. I do not read novel. Mereka tidak berangkat sekolah. Kita bikin Englishnya sekarang. Mereka, they do not go to school every week. Okay, they do not go to school every week. They do not go to school every week. Sekarang yang kelima, Kiki tidak memulai Kiki tidak memulai jangan itu apa ya, membuka aja deh. Kiki tidak membuka pintu setiap pagi.
Kita ketik dulu ya. Kok Kiki sayang, Kiki tidak membuka pintu setiap pagi. Kiki do not open. Kiki kan siah, berarti Kiki does not open the door every morning. Nah, kita ketik dulu. Kiki does not open the door every morning. Kali ini si voice note-nya pinter. Kiki does not open the door every morning. Udah ya, 5 dulu. Besok kita lanjut ke pertanyaan present question. Untuk bikin kalimat pertanyaan menggunakan simple present. Oke? Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share untuk catatan kamu belajar grammar simple present. Jangan lupa yang mau diskusi atau mau berbagi ilmu bisa komen di bawah ini. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam.